sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini adakah siswa yang tidak masuk? Ada semua, Bu. Bagus. Nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin masing-masing kalian merapikan dulu meja kursinya. Dan juga tolong jika ada sampah yang berserakan dipunguti dan dibuang ke tempat sampah di luar ruangan. Kita silakan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi 3.7 tentang menerapkan promosi dalam bisnis retail. Dan juga ada keterampilannya mengenai 4.7, diharapkan nanti kalian mampu untuk membuat sebuah desain promosi dalam bisnis retail. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan kalian mampu pertama menjelaskan konsep promosi menurut dua pendapat para ahli. Yang kedua adalah diharapkan kalian mampu untuk menjabarkan 6 tujuan promosi. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menjabarkan 6 macam bentuk promosi. Dan yang keempat, diharapkan kalian nanti mampu menentukan 2 dari 6 bentuk strategi bauran promosi yang tepat untuk sebuah usaha. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian mampu untuk membuat sebuah desain bauran promosi yang tepat untuk sebuah usaha. Nah, selanjutnya, adapun teknik penilaian yang akan kita gunakan pada hari ini adalah Ibu akan menggunakan tes tertulis uraian untuk pengetahuannya dan juga tes penilaian produk untuk keterampilannya, di mana nanti kalian akan dinilai proses pembuatan serta hasil pembuatan produk desain promosinya. Adapun metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah Ibu akan menggunakan metode diskusi, observasi nanti ke salon terdekat dengan sekolah kita, juga presentasi kelompok. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu sama kalian. Apakah kalian pernah mendengar kata promosi? Pernah. Yang seperti apa itu promosi? Ya, silakan Rizka. Seperti iklan di televisi, iklan di radio, dan diskon besar-besaran di toko, Bu. Bisa. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Rizka. Seperti spanduk dan baliho-baliho di pinggir jalan, Bu. Ya, bisa. Ada lagi? Saya, Ya, Tiara. seperti SPG yang menawarkan produknya di mall. Iya, betul. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kenapa sih yang seperti itu dinamakan promosi? Ya, Sally. Karena melalui iklan-iklan di televisi, radio maupun majalah menyebabkan produk kita dikenal oleh masyarakat, Bu. Ya, tepat sekali. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari apa itu promosi, sekarang Ibu akan menayangkan 2 buah video tentang 2 buah usaha salon kecantikan. Tolong kalian amati dan perhatikan baik-baik. Sekarang coba kalian bandingkan ya dengan video yang satunya lagi. Baiklah anak-anakku sekalian, dari 2 buah tayangan video tadi, nih, kira-kira apa sih yang dapat kalian amati? Saya tuh salon A lebih ramai pengunjung sedangkan salon B sepi. Artinya salon A lebih diminati sedangkan salon B kurang diminati. Ya, bisa.
Nah, oleh karena itu sekarang Ibu ingin tanya sama kalian, kenapa sih kedua salon tersebut berbeda kondisinya ya? Padahal dari segi letak kedua-duanya sama-sama strategis. Yang kedua, dari segi fasilitas pun keduanya sama lengkap. Dan dari segi harga pun kedua-duanya relatif menawarkan harga yang sama. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Silakan. Kemungkinan salon A pelayanannya lebih baik dibandingkan dengan salon B, Bu. Itu ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Tasya. Menurut saya, sepertinya salon A menggunakan promosi yang lebih gencar daripada salon B, sehingga tidak banyak orang yang tertarik terhadap salon B. Bisa jadi seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, banyak faktor yang menyebabkan sebuah usaha itu kurang diminati. Salah satunya ada faktor promosi. Nah, sekarang Ibu ingin masing-masing kelompok melakukan diskusi dan melakukan identifikasi. Kira-kira bentuk promosi apa sih yang seharusnya dilakukan oleh salon B agar bisa menyaingi salon A? Nah, nanti hasil diskusinya kalian catatkan di lembar notulensi dan Ibu akan berikan kalian waktu untuk berdiskusi selama 15 menit. Berikan lembar notulensinya. Silakan langsung berdiskusi ya. Nah, diskusinya selesai. Ya, oke, baiklah anak-anak sekalian. Sekarang untuk membuktikan apakah betul promosi itu diperlukan untuk sebuah usaha, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan observasi ya ke salon terdekat dengan sekolah kita. Nah, nanti di sana kalian harus melakukan wawancara dengan pemilik salon mengenai apakah betul promosi itu harus dilakukan oleh sebuah usaha. Yang kedua, bentuk promosi apa sih yang sudah mereka lakukan? Dan yang ketiga, ada nggak sih dampaknya dari promosi yang mereka lakukan terhadap omset usahanya? Yuk kita keluar. Selamat siang, kami siswa dari SMK Negeri 3 Bandung. Kami akan melakukan observasi mengenai promosi bagi perusahaan. Kami mohon meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara. Oh, baik, tunggu sebentar. Silakan dulu di sana. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai promosi perusahaan. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama saja. Apakah Bapak pernah melakukan promosi? Ya, promosi itu harus, di mana-mana bisnis itu harus promosi. Masa kenapa? Gimana kita mau dikenal orang kalau kita nggak ada promosinya, gitu. Lalu bentuk promosi apa saja yang sudah Bapak lakukan? Ya, sekarang kan dunia sekarang tuh ya, perkembangan teknologi itu udah canggih banget gitu. Jadi kita harus punya karya dulu, kita punya karya yang bagus, kita juga punya image yang bagus, produk yang bagus, udah tuh didukung sama teamwork yang bagus. Nanti kita pasti, karya kita juga pasti bagus. Jadi kerja itu harus pakai hati. Udah itu nanti yang promosi paling bagus itu dari mulut ke mulut. Baik Pak, pertanyaan terakhir, feedback apa yang Bapak dapatkan terhadap perusahaan Bapak ini? Oke, yang lebih kelihatan banget apa, income kita nambah. Terima kasih Pak atas waktunya. Kalau begitu, baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian melakukan observasi tadi, nah sekarang untuk melengkapi data-data dan informasi mengenai apa itu promosi, kelompok diperbolehkan membaca buku sumber dan juga mencari referensi lain dari internet contohnya ya. Lalu catatkan hasil temuan kalian mengenai promosi sebanyak-banyaknya di lembar notulensi yang tadi ya. Nah, Ibu akan beri kalian waktu selama 15 menit. Silahkan dikerjakan. Baiklah anak-anakku sekalian, dari hasil
observasi juga catatan informasi yang kalian peroleh dari buku sumber dan internet, sekarang masing-masing kelompok coba lakukan perbandingan ya dengan identifikasi awal mengenai bentuk promosi yang tepat untuk salon B. Apakah ada kesesuaiannya? Ataukah perbedaannya? Ataukah kalian ada tambahannya? Lalu catatkan ya hasil temuannya itu di lembar notulensi lagi. Ibu beri kalian waktu selama 15 menit. Dipersilahkan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mulai mencoba menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita kaji tadi ya, mengenai bentuk promosi apa sih yang tepat dilakukan oleh salon B. Yang tentunya ini harus didahului dulu dengan apa sih itu konsep promosi, tujuan promosi, serta bentuk-bentuk promosi itu seperti apa. Silahkan kalian catatkan hasil kesimpulan kelompoknya di dalam lembar notulensi. Ibu beri kalian waktu selama 15 menit. Dipersilahkan. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang silakan masing-masing kelompok perwakilannya untuk membacakan hasil kesimpulannya kepada masing-masing kelompok. Silakan membacakan. Saya Bu. Ya, silakan Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Promosi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menginformasikan suatu produk dengan menonjolkan nilai lebih dari produknya dibanding produk lain yang sejenis kepada konsumen sehingga diharapkan dapat mendobrak angka penjualan dan menaikkan profit perusahaan. Lalu ada tujuan promosi. Pertama, menyebarkan informasi produk. Kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru. Keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan. Kelima, membedakan serta mengunggulkan produk. Keenam, membentuk citra produk di mata konsumen. Lalu ada bauran promosi. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi, mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama iklan, kedua publisitas, ketiga promosi dari mulut ke mulut, keempat promosi penjualan, kelima public relation, keenam personal selling. Lalu untuk kasus pada salon B, untuk mendongkrak nilai penjualannya, salon B dapat melakukan bauran promosi melalui pertama membuat brosur seperti ini, buat brosur seperti ini. Lalu kedua, melalui iklan di media sosial. Pertama, melalui website, Facebook, dan Instagram. Demikian kesimpulan mengenai promosi, tujuan, bentuk, serta strategi bauran promosi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dari paparan kelompok 1, kira-kira apa ada yang memberikan komentar atau memberikan pendapatnya supaya ada yang menanggapi? Saya Bu, Silakan Sofia. dari bentuk promosi yang dikatakan oleh kelompok 1, jika hanya melakukan promosi lewat brosur dan media sosial, menurut saya kurang maksimal. Dan menurut kelompok kami, Salon B bisa melakukan promosi seperti membuat desain spanduk seperti ini, lalu memasang iklan di televisi seperti ini, dan juga bisa memasang iklan di majalah seperti ini. Iya. Terima kasih Bu Sofia. Ada lagi yang mau berkomentar? Dipersilakan. Iya. Ya silakan. Menurut saya, bukankah iklan di televisi memerlukan biaya yang sangat mahal? Dan apakah itu akan sebanding dengan omset yang dihasilkan oleh perusahaannya? Ya. Ada lagi? Ada sebelum Ibu menjawab, ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya silakan Sarina. Kalau menurut pendapat saya, iklan di televisi itu memang membutuhkan biaya yang mahal sehingga
sebaiknya dilakukan oleh perusahaan yang memang sudah terkenal dan memiliki omset yang tinggi. Sementara itu untuk perusahaan pemula sebaiknya melakukan promosi yang tidak membutuhkan biaya yang tinggi seperti brosur, media sosial, dan web. Ya, tepuk tangan buat Marlina. Temannya yang mau berikan komentar? Saya, Bu. Silakan Mela. Menurut saya, sebuah perusahaan jika memang ingin produknya dikenal oleh konsumen, ia harus mengeluarkan modal yang besar untuk promosi. Menurut referensi yang saya baca tadi, biaya cukup tinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah memang untuk promosi. Tetapi ini pun akan terbayarkan dengan mendatangkan konsumen yang banyak, dan ini akan mendatangkan omset yang besar, Bu. Iya, terima kasih Lela. Sekarang buat Lela. Nah, sekarang dari berbagai macam pendapat teman-teman tadi, kira-kira siapa yang dapat mengambil kesimpulan? Bentuk strategi promosi apa yang kiranya tepat dilakukan oleh sebuah perusahaan? Siapa? Oh iya, silakan Ale. Menurut saya, pendapat dari teman-teman tadi memang benar. Karena seorang pengusaha memang seharusnya menjadi risk taker yang handal. Tetapi dalam menentukan keputusan mengenai bentuk promosi apa yang seharusnya mereka lakukan, harus melakukan analisa atau riset terlebih dahulu. Dan tentunya harus disesuaikan dengan budget dan tujuan dari perusahaan tersebut, baik itu dari jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi menurut saya masing-masing kelompok tadi yang sudah memperlihatkan bentuk promosinya tadi sudah tepat dengan karakteristik dan skop perusahaan. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, dari kesimpulan yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi, jadi apa sih sesungguhnya promosi itu? Saya, Bu. Ya, silakan dulu. Promosi merupakan cara dari suatu perusahaan untuk memperkenalkan produknya agar dapat dikenal dan akhirnya dibeli oleh masyarakat. Betul sekali. Lalu, untuk apa sih sebetulnya promosi itu? Saya, Bu. Ya, silakan Salsa. Ya, jadi tujuan promosi yaitu untuk menyebarkan informasi produk, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan kesetiaan pelanggan, lalu untuk menjaga kestabilan penjualan, dan membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing, lalu membentuk citra produk. Betul sekali. Lalu, bentuk promosi itu apa saja sih? Saya, Bu. Ya, silakan Mama. Seperti iklan di radio, di televisi, di koran, di katalog, lalu dengan publisitas dari pihak-pihak luar, lalu dengan promosi dari mulut ke mulut dengan memaksimalkan hal-hal yang positif, lalu dengan promosi penjualan dengan ikut pameran seperti membagikan sampel, terus dengan public relation mengupayakan produk tersebut diterima di masyarakat, lalu dengan personal selling jadi promosi secara langsung kepada konsumen. Iya, betul sekali. Nah, sekarang apakah sebuah perusahaan itu perlu melakukan yang namanya strategi bauran promosi? Ya? Perlu, sebab bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promosi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Iya, tepat sekali. Baiklah anak-anakku sekalian, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, tugas untuk KD ini adalah masing-masing kelompok harus melakukan observasi ke sebuah perusahaan yang menjual produknya di sekitar toko retail kita ya, mengenai merek produknya apa, yang kedua perusahaan pembuatnya itu siapa, dan yang ketiga bentuk promosi yang telah dilakukannya itu apa saja. Dan silakan nanti tugasnya dicatatkan di buku tugasnya masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu ingin kalian di rumah tetap mempelajari materi ini lagi ya, dan mempelajari materi untuk pertemuan minggu depan. Nah, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat menjalankan aktivitas KBM selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.